Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Salat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi ternyata gerakan-gerakan salat adalah gerakan paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, salat adalah gudangnya obat dari berbagai macam penyakit. Lalu benarkah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah ilmuwan Amerika Serikat buktikan manfaat gerakan salat yang luar biasa, versi dari Magenta Islam. Selama ini, sholat yang dilakukan 5 kali sehari oleh umat Islam sebenarnya telah memberikan investasi kesehatan yang cukup besar bagi yang melakukan sholat tersebut. Gerakan sholat sampai dengan salah memiliki makna yang luar biasa, baik untuk kesehatan fisik, mental, maupun keseimbangan spiritual dan emosional. Tetapi sayangnya sahabat beriman, hanya sedikit dari umat Islam yang memahaminya. Penelitian yang dilakukan para ilmuwan Universitas Binghamton, New York, Amerika Serikat mengungkapkan manfaat sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat muslim. Dalam laporan penelitian mereka menyebutkan gerakan sholat yang dilakukan dengan benar dan teratur bisa menyembuhkan sakit pinggang serta masih banyak manfaat lainnya. Selama ini terkadang kita hanya memikirkan sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tahu bahwa ada manfaat yang luar biasa di baliknya. Masih penasaran manfaat sholat menurut medis sahabat beriman? Mari kita bahas bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Gerakan takbiratul ihram. Posturnya adalah berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Manfaat gerakan sholat dimulai sejak gerakan takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram memiliki manfaat untuk kesehatan fisik dan psikologis. Menurut ahli psikologi dari Belanda yaitu Profesor Van der Hoeven, kalimat takbir Allahu Akbar terbukti bermanfaat untuk mengobati masalah psikologis seperti dejection and tension. Kalimat takbir Allahu Akbar bisa melapangkan sistem pernafasan dan mengontrol denyut jantung. Pengucapan kalimat takbir dilakukan bersamaan dengan pergerakan tulang rusuk dan bahu. Manfaat dari gerakan tulang-tulang rusuk dan gerakan bahu walau sedikit akan melebarkan rongga dadamu. Rongga dada yang melebar ini menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada mengecil. Akibat positif dari tekanan udara yang mengecil adalah mudahnya udara masuk ke dalam tubuh dengan cepat. Manfaat gerakan sholat pada saat takbiratul ihram memang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan pernapasan tubuh. Selain itu, pada saat gerakan takbiratul ihram, otot diafragma juga akan terlatih. Hal ini merupakan sinergisme yang berdampak positif terhadap fungsi-fungsi fisiologis tubuh seorang manusia seperti fungsi otak, otot, organ tubuh, dan bagian tubuh lainnya. Pastikan telapak tanganmu benar-benar menghadap ke kiblat. Gerakan berdiri dalam sholat. Sahabat beriman, setelah gerakan takbiratul ihram, maka selanjutnya akan disusul oleh gerakan kedua tangan yang dilipat di depan dada dan berdiri selama beberapa waktu. Pada saat berdiri di dalam sholat, telapak kaki akan menjadi tumpuan berat badan. Berat badan yang menumpuk di telapak kaki bisa merangsang titik-titik akupuntur pada telapak kaki. Hal ini sangat bermanfaat untuk kesehatan organ-organ dalam tubuh.
Selain itu, ini juga bisa membuat kompaksitas susunan tulang-tulang penyangga tubuh menjadi rata. Gerakan ini melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu merenggang hingga aliran darah kaya akan oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap inilah yang menghindarkan dari berbagai gangguan persendian khususnya pada tubuh bagian atasmu. Bukankah sangat bermanfaat, sahabat beriman? Gerakan rukuk. Gerakannya dalam ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Manfaatnya adalah postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakangmu menjadi penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi merelaksasi bagian otot-otot, bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Menurut Hasauneh, kesehatan fisik dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi, gaya hidup, dan religi. Bahkan tambah dia studi mengindikasikan bahwa ada keterkaitan kuat antara sholat dan cara mempertahankan gaya hidup sehat serta fisik. Sholat bisa menghilangkan stres fisik dan kecemasan. Sementara ada juga penelitian yang menunjukkan ritual sholat dapat dianggap sebagai pengobatan klinis yang efektif terhadap disfungsi neuromuskuloskeletal. Paper bertajuk An Ergonomic Study of Body Motion During Muslim Prayer Using Digital Human Modeling menganalisis statistik berdasarkan pergerakan yang dihasilkan oleh model digital yang digerakkan oleh komputer. Mereka membandingkan antara model digital yang menderita sakit pinggang dan yang sehat. Gerakan iktidal. Gerakannya adalah bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelahnya, mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaat dari gerakan ini, sahabat beriman, adalah variasi postur setelah ruku dan sesudah sujud. Gerakan berdiri, bungkuk, berdiri, sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan menjadi lebih lancar. Bahkan menurut tim peneliti, melakukan gerakan yang salah dalam sholat justru dapat meningkatkan rasa sakit. Tim juga menyarankan perlunya studi lebih lanjut yang melibatkan individu yang mengalami keterbatasan fisik untuk menemukan hasil yang benar-benar nyata. Gerakan sujud. Gerakan sujud bermanfaat membuat aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otakmu. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang, karena itu lakukan sujud dengan tumak ninah. Jangan tergesa-gesa ya, agar darah mencukupi kapasitasnya di otakmu. Postur ini, sahabat beriman, juga menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Gerakan sujud merupakan simbol dari pengakuan bahwa manusia hanyalah seorang hamba Allah dan menunjukkan tunduknya seorang hamba pada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tim, melakukan sujud yang kurang benar dapat meningkatkan rasa sakit. Tim juga mengatakan bahwa studi lebih lanjut memang diperlukan untuk individu dengan cacat fisik.
orang-orang dengan tipe tubuh yang lebih ekstrim dan wanita, terutama wanita hamil, untuk menemukan gerakan terbaik untuk kelompok-kelompok ini. Untuk kelompok-kelompok itu pun direncanakan akan dilakukan untuk lebih memvalidasi temuan dengan percobaan fisik menggunakan sensor dan kamera untuk melacak tekanan pada bagian-bagian tubuh individu selama ritual sholat. Gerakan duduk dalam sholat. Saat iftirosi, kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawaruk sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Jika dilakukan sahabat beriman dengan benar, postur iftiros ini mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosi dan tawaruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut merenggang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Manfaat gerakan sholat yang satu ini juga akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri dan vena. Di samping itu semua, seluruh sendi yang ada di tungkai, kaki, dan jari jemari menjadi lentur, aktif, dan tidak kaku. Masihkah ragu menjalankan sholat sahabat beriman setelah mengetahui banyak manfaatnya? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.